Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 17 sampai dengan ayat 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya menjelang pemilu atau pilkada, banyak orang yang diunggulkan menjadi calon pimpinan dari partai tertentu. Satu dengan yang lainnya saling beradu kata-kata atau orasi visi dan misinya bila nanti dia menjadi pemimpin. Banyak yang memberi janji-janji, mau memperhatikan orang miskin, pinggiran, akan mensejahterakan rakyat lewat program-program yang diusungnya, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya, apa yang dibuat mereka setelah menjadi pemimpin, pada umumnya mereka lupa. Kita yakin mereka yang terpilih sebenarnya tidak lupa, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk membuka mulut dan menyuarakan suara hatinya. Mengapa? Ternyata bisa jadi karena tempat duduknya itu empuk. Dalam hati sayang kan kalau salah omong lalu dilengsarkan dan digantikan dengan orang lain. Mereka juga mungkin berpikir menjadi pemimpin sudah menghabiskan dana dan tenaga yang banyak. Sekarang saatnya dana-dana yang telah dikeluarkannya itu kembali dan tenaganya pulih kembali. Mungkin saja inilah semangat pemimpin kita. Saya pikir ada yang demikian, meski tidak semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman tadi sungguh berlainan dengan ajaran dan aturan kerja Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, yang mau menjadi besar, yang mau menjadi pemimpin, harus rela menjadi pelayan. Ini aturan dan ajaran Yesus yang tidak bisa ditawar lagi. Resiko dari ajaran Yesus ini adalah
jalan salib. Ini pun jalan satu-satunya yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Saudara saya terkasih, Ibu Yohanes dan Yakobus, sebagai seorang ibu, dia ingin memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya. Oleh karena itu, ia meminta kedua anaknya memangku jabatan dan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Itulah yang kita dengar dalam pewartaan Injil hari ini. Orang memang sering terlalu ambisi untuk meraih kedudukan, jabatan kekuasaan supaya naik derajatnya. Bahkan dengan cara yang tidak terpuji, dengan jalan pintas, curang, dan menghalalkan segala cara. Yang menyedihkan bila ada orang berkedok pelayanan pada Tuhan untuk sesuatu tujuan guna meraih keuntungan dan prestise. Saudara saya terkasih, melalui warta Injil yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seorang pelayan atau hamba tidak pernah berpikir apakah pekerjaannya akan mendapat penghargaan atau tidak dari majikannya. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai murid Yesus, kita wajib meneladan sang guru, yakni melayani, bukan minta dilayani. Mengayomi, memberikan suasana damai, rela rugi, menderita, bahkan memberikan nyawa bagi banyak orang. Itulah resiko menjadi pengikut Yesus yang tak tertandingi dalam hal penyerahan diri dan kasih. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk damai yang aku rasakan. Ajarilah aku untuk memiliki hati seorang hamba, agar aku mampu melakukan yang terbaik bagimu dan bagi sesamaku. Amin.